Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul kembali secara daring pada mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dalam keadaan sehat dan walafiat. Selawat bertasalam, tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang saat ini. Baiklah, kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, yaitu Dr. Andes Ulfia Rahmi, MPD, dan rekan-rekan mahasiswa seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang berjudul Landasan Pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan dulu anggota-anggotanya. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Amiza Nasfi Nurhayat. Yang kedua, Anissa Nur Islami. Yang ketiga, Natasha Yuliandra Putri. Yang keempat, Aulia Yurniati. Yang kelima, Salwa Sausan. Yang terakhir, Aulia Fadilah Sari. Baiklah, tidak akan memperlama waktu, saya akan memberikan penjelasan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang pertama, yaitu Aulia Yurniati tentang pengertian landasan pendidikan. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian landasan pendidikan. Landasan itu landasan itu tersendiri, yang pertama itu dasar, tumpuan, fondasi pendidikan. Pendidikan harus memiliki landasan kuat agar tidak menyimpang, dan ada beberapa menurut para ahli aspek praktik dan studi material dan konseptual. Maaf, slide berikutnya. Baiklah, di sini berikutnya saya akan menjelaskan yaitu pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Rahmat 2021. Pengertian pendidikan bisa dilihat dari dua sudut. Yang pertama, praktik pendidikan. Kegiatan nyata oleh individu atau lembaga yang membantu seseorang agar mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua itu ada studi pendidikan. Studi pendidikan adalah kegiatan memahami konsep, teori, dan hakikat pendidikan. Yang kedua, menurut Nawafil 2018, landasan pendidikan terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama itu ada material dan konseptual yang terkait dengan asumsi-asumsi. Yang kedua itu ada aksioma, kebenaran tanpa pembuktian. Yang ketiga ada postulat, pengabdian sumentra. Yang keempat ada primis tersembunyi, asumsi tidak tersurat namun diterima umum. Slide berikutnya. Yang ketiga itu ada menurut Nurkolis 2013. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku untuk mendewasakan manusia melalui pengajaran, latihan, dan pengalaman. Yang keempat itu ada menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menumbuhkan budi pekerti, kecerdasan, berpikir, dan kemampuan fisik. Yang kelima itu ada menurut Saputra 2021. Landasan pendidikan menjadi acuan untuk memberikan pengetahuan, nilai, kebijakan, dan praktek pendidikan. Baik, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menjelaskan tentang pengertian pendidikan dan dari para ahlinya.
Yang selanjutnya saya akan memberikan materi yang kedua yang akan dibacakan oleh pemateri saya yang bernama Salwa Sausan. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang pentingnya landasan pendidikan. Pentingnya landasan pendidikan merupakan dasar yang membuat penyelenggaraan pendidikan menjadi efektif, efisien, serta mampu mencapai kemampuan belajar. Adapun manfaat landasan pendidikan yaitu, yang pertama, pondasi yang kokoh, menjadi dasar penopang seluruh pendidikan. Yang kedua, sebagai tolak ukur, untuk menjadi indikator peningkatan mutu dalam belajar. Yang ketiga, mencapai tujuan pendidikan nasional untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Yang keempat, pedoman pelaksanaan menjadi acuan yang disepakati bersama untuk menjaga kesatuan nilai dalam pendidikan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua Salwa Sausan yang sudah menjelaskan tentang pentingnya landasan pendidikan. Yang ketiga, pemateri ketiga yaitu macam-macam landasan pendidikan yang akan dibacakan oleh pemateri ketiga kita yaitu Aulia Fadila Sari. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan, ajaran yang bersumber dari agama atau mutlak datangnya dari Tuhan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan. Filsafat menerjemahkan menjadi suatu yang ekstrim, menyeluruh, dan konseptual, yang diharapkan dapat mewujudkan rancangan berupa kehidupan dunia. Yang ketiga, landasan sosiologis pendidikan, asumsi yang bersumber ilmu tentang masyarakat dan kaidah-kaidah sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Yang keempat, landasan hukum atau yuridis pendidikan, asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan yang berlaku dan dijadikan titik tolak dalam pendidikan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Slide selanjutnya. Selanjutnya yang kelima, landasan psikologis pendidikan merupakan asumsi-asumsi perkembangan atau peralihan tingkah laku seseorang. Yang keenam, landasan ilmiah dan teknologi, landasan yang melibatkan pendidikan dalam hal pewarisan dan pengembangan peradaban. Yang ketujuh, landasan antropologis, asumsi yang mempengaruhi nilai tradisi atau membudidaya yang dianut oleh masyarakat pada suatu daerah. Selanjutnya, yang kedelapan, landasan kultural. Kultur budaya dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan cara memberikan kebudayaan dari turunan ke penerus bangsa dengan tujuan pendidikan, baik secara formal maupun non-formal. Yang kesembilan, landasan ekonomi. Berbagai kebutuhan perekonomian sebab kebutuhan dasar manusia yaitu membutuhkan sandang, pangan, dan keamanan yang didapatkan dari kegiatan ekonomi. Yang terakhir, 10, landasan historis. Landasan monumental atau sejarah dalam pendidikan merupakan perangkat pemikiran dan praktik terdahulu menjadi tolak ukur sistem pendidikan nyata yang terstruktur sampai ke masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga Aulia Fadila Sari yang sudah menjelaskan macam-macam landasan pendidikan secara rinci. Yang keempat, pemateri keempat tentang fungsi landasan pendidikan yang akan dibacakan oleh Natasha Yuliandra Putri. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi landasan pendidikan. Nah, pendidikan seharusnya diselenggarakan dengan suatu landasan yang kokoh, jelas, dan terarah, yang sesuai isi kurikulumnya, koefisien, serta efektif pelaksanaannya. Nah, di sini landasan pendidikan yang kokoh, setidaknya kesalahan-kesalahan konseptual yang dapat merugikan akan dapat dihindarkan sehingga praktek pendidikan diharapkan sesuai dengan fungsi dan sifatnya, serta dapat dipertanggungjawabkan nantinya.
Kemudian juga fungsi utama dari pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter, kepribadian serta kemajuan dalam hidup dan kehidupan yang berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar dan sesuai norma yang dijadikan landasannya. Menurut Aprianto, Astuti Nuraini, dan Nasution tahun 2022. Tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan sebagaimana bahwa pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Juga pada fungsi landasan pendidikan ini sebagai dasar pijakan atau titik tolak dalam praktek pendidikan atau studi pendidikan menurut Neolaka dan Neolaka 2017. Berbicara pendidikan ini, kita tidak akan habisnya berbicara tentang mengapa landasan pendidikan ini merupakan asumsi-asumsi yang menjadikan fondasi dan titik tolak dalam rangka praktik atau latihan pendidikan pada studi pendidikan. Baik, sekian dari pemaparan materi saya mengenai fungsi landasan pendidikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri keempat, Natasha Yuliandra Putri, yang sudah menjelaskan tentang fungsi-fungsi landasan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi kelima yang akan dijelaskan oleh pemateri kita yang bernama Anissa Nur Islami tentang implementasi dalam pendidikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan implementasi apa saja yang ada di dalam ilmu landasan kependidikan. Yang pertama itu adalah implementasi landasan filosofis, merupakan suatu pemikiran filsafat yang idealisme, realisme, dan pragmatisme menjadi dasar suatu tujuan pendidikan. Yang kedua, implementasi landasan sosiologis, merupakan suatu kegiatan gotong royong, kerjasama, dan integrasi sosial dalam lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, landasan kultural, merupakan pendidikan yang berbasis budaya, seperti muatan lokal, PKN, dan pelestarian tradisi, seperti adanya kegiatan tarian daerah yang dilakukan di suatu sekolah atau lembaga kependidikan. Dan yang keempat itu adalah implementasi landasan hukum. Suatu pelaksanaan pendidikan sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang berlaku, seperti ujian nasional dan undang-undang guru serta dosen. Yang kelima, implementasi landasan psikologis. Memahami perkembangan siswa, konseling, dan pemberian motivasi serta beasiswa kepada siswa yang berprestasi. Yang keenam, implementasi landasan ilmiah dan teknologi. Kurikulum berbasis iptek dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu akan sangat mendukung aktivitas siswa ketika belajar. Yang terakhir itu adalah implementasi landasan religius. Merupakan suatu pendidikan agama dan kegiatan agama seperti sedekah, infak, dan zakat. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Nur Islami yang telah menjelaskan tentang implementasi landasan ilmiah dan teknologi. Baiklah, dari semua kesimpulan yang ada yang dijelaskan oleh materi kita semuanya, yaitu kesimpulannya, landasan pendidikan merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan pendidikan sebagaimana dapat disimpulkan dari pembahasan dalam makalah ini. Tanpa landasan yang kokoh, pendidikan berisiko kehilangan arah dan gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu mencerdaskan bangsa dan membentuk individu. Landasan agama, filsafat, sosiologi, dan psikologi, ilmu pengetahuan teknologi, semuanya berkontribusi pada aktivitas signifikan dan kesesiaan pendidikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang tangguh dan berkelanjutan adalah memahami dan mempraktikkan dasar-dasar pendidikan.
Dengan fondasi yang kokoh, pendidikan akan menjadi alat untuk memanusiakan manusia sekaligus sarana untuk meningkatkan kecerdasan. Baiklah, sekian dari diskusi materi yang telah kelompok 3 sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Uli, berhentiin recordnya, Uli.